Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam tutorial online organisasi sosial dan kepemimpinan. Materi inisiasi ketiga tentang sistem dan model perilaku pendidikan, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Terbuka, bersama saya Dwi Meliana Lisawati. Cakupan materinya tentang menjelaskan sistem dan model perilaku organisasi. Indikatornya, setelah mempelajari inisiasi ketiga ini, saudara diharapkan secara komprehensif menjelaskan tentang sistem dan model perilaku organisasi. Selanjutnya membahas tentang sistem perilaku organisasi. Perilaku organisasi adalah telaah dan penerapan pengetahuan tentang bagaimana orang-orang bertindak di dalam organisasi. Unsur pokok dalam perilaku adalah orang, struktur, teknologi, dan lingkungan tempat orang beroperasi. Orang-orang membentuk sistem sosial intern organisasi. Mereka terdiri dari orang dan kelompok, serta kelompok besar, kelompok kecil. Selain itu ada juga kelompok tidak resmi atau informal, kemudian kelompok yang lebih resmi atau formal. Semua kelompok itu dinamakan dinamis. Struktur menentukan hubungan resmi orang-orang dalam organisasi. Berbagai pekerjaan yang berbeda diperlukan untuk melakukan semua aktivitas organisasi. Teknologi yang menyediakan sumber daya yang digunakan untuk bekerja. Sumber daya itu mempengaruhi tugas yang dilakukan seseorang. Semua organisasi itu beroperasi di dalam lingkungan luar. Organisasi tidak berdiri sendiri. Ia merupakan bagian dari sistem yang lebih besar yang memuat banyak unsur lainnya, seperti pemerintahan, keluarga, dan organisasi lainnya. Selanjutnya, saudara bisa lihat ada bagan tentang sistem perilaku organisasi, di mana filsafat dan tujuan diterapkan dengan kepemimpinan yang berfungsi melalui organisasi formal dan organisasi informal. Organisasi formal dan informal menyediakan struktur untuk mengikat lembaga menjadi suatu tim kerja. Semua lembaga itu terlihat terpisah dengannya melalui hukum dan berbagai perjanjian. Semua organisasi mempengaruhi anggotanya melalui sistem pengendalian atau kontrol sistem yang mencerminkan kombinasi dari organisasi formal, organisasi informal, dan lingkungan sosial. Kombinasi ini dimungkinkan oleh komunikasi dan tercermin dalam motivasi dan sistem yang dicapai oleh perusahaan yang bersangkutan ke arah tujuan-tujuan tersebut. Suatu organisasi merupakan sistem-sistem yang terdiri dari kumpulan elemen yang berkaitan satu sama lain yang membantu mencapai suatu tujuan atau melaksanakan suatu fungsi. Sistem pengendalian dalam suatu organisasi berinteraksi dengan sikap pegawai dan dengan faktor situasi untuk menghasilkan motivasi spesifik bagi setiap pegawai pada saat tertentu. Selanjutnya, dari gambar tersebut diasumsikan bahwa setiap organisasi merupakan sebuah sistem pengendalian yang memiliki arah dan tujuan. Dinamika sistem sebagai keseluruhan atau setiap bagian dari subsistem komponennya disajikan melalui proses umpan balik. Proses pengambilan keputusan dianggap sebagai suatu reaksi atas celah antara sasaran, keorganisasian, dan hasil aktual yang dicapai. Menurut Winardi tahun 2003, organisasi memiliki fungsi yang terdiri dari 3 macam subsistem dasar, antara lain yang pertama subsistem transformasi, yang kedua subsistem sosial, dan yang ketiga subsistem administratif. Selanjutnya, lihat gambar hubungan antara transformasi sistem administratif dan sistem sosial.
Sistem transformasi adalah tahapan kejadian atau elemen yang berlangsung berkaitan dengan upaya menghasilkan output yang dikehendaki. Organisasi memiliki sebuah sistem transformasi di mana input berubah menjadi output. Setelah input berada di dalam organisasi yang bersangkutan, maka input tersebut diubah melalui sejumlah tugas yang dilaksanakan orang-orang pada fungsi yang kedua yang dinamakan konversi atau conversion. Fungsi ekspor bertugas untuk menerima produk akhir dan memudahkannya ke lingkungannya, di mana barang atau jasa yang bersangkutan itu diperlukan. Kemudian sistem sosial merupakan aneka macam bentuk, struktur, dan hasil elemen yang terdapat pada sebuah sistem sosial, yaitu motivasi, nilai, norma, komunikasi, kepemimpinan yang mencapai bentuk tertentu dan yang selaras satu sama lainnya. Pada kelompok kecil yang bersifat relatif stabil, orang yang bekerja sama biasanya mampu mengkoordinasi upaya mereka untuk mencapai sasaran yang ditetapkan. Dalam situasi demikian, diperlukan upaya yang dipertimbangkan dengan matang untuk menimbulkan koordinasi. Ada cara untuk menghadapi ketiadaan koordinasi, yaitu yang pertama, menunjukkan ke arah tujuan yang sama, yaitu menyediakan koordinasi. Yang kedua, fungsi tersebut memerlukan upaya yang dipertimbangkan dengan matang, terlepas dari pekerjaan yang langsung berhubungan dengan upaya mencapai sasaran. Yang ketiga, fungsi tersebut dilaksanakan secara sadar karena ia bersifat formal dengan derajat yang berbeda-beda. Upaya tersebut terpisah dengan upaya yang berhubungan dengan sistem T. Selanjutnya, model perilaku organisasi. Setiap organisasi berbeda dalam kualitas perilaku organisasi yang dikembangkannya. Perbedaan ini secara substansial disebabkan oleh model perilaku organisasi yang tidak serupa yang mendominasi pemikiran manajemen dalam setiap organisasi. Setiap organisasi mempunyai penerapan cara yang berbeda-beda untuk setiap departemen. Seperti halnya praktek para manajer secara individual mungkin berbeda dari model yang berlaku dalam organisasi karena preferensi pribadi atau karena adanya kondisi yang berbeda-beda. Silahkan saudara lihat pada gambar ada 4 model perilaku organisasi. Yang pertama autokratis, yang kedua kustodial, yang ketiga suportif, dan yang keempat kolegial. Di mana yang pertama, model perilaku autokratis menjadi model revolusi industri yang berlaku luas, yang bergantung pada kekuasaan. Dalam lingkungan yang autokratis, orientasi manajemen adalah wewenang formal yang resmi. Kemudian pendekatan kustodial bergantung pada sumber daya ekonomi. Apabila organisasi tidak memiliki kekayaan untuk menyediakan dana pensiun dan membayar tunjangan lainnya, maka tidak dapat menerapkan pendekatan kustodial. Kemudian model perilaku sportif lebih bergantung pada kepemimpinan daripada kekuasaan atau uang. Melalui kepemimpinan, para manajer berusaha menciptakan suasana agar pegawai dapat tumbuh dan mencapai hal-hal yang dapat mereka lakukan untuk kepentingan organisasi. Orientasi manajemen lebih mendukung prestasi kerja pegawai daripada hanya mendukung pegawai melalui bayaran atau uang, sehingga dampak psikologisnya adalah timbulnya perasaan keikutsertaan dari keterlibatan tugas dalam organisasi. Kemudian model perilaku kolegial merupakan tim. Model ini berguna dalam laboratorium, penelitian, dan lingkungan kerja yang serupa karena secara berangsur-angsur bermanfaat bagi situasi kerja lainnya.
Selanjutnya, pengembangan organisasi. Dalam arti yang paling umum, pengembangan organisasi merupakan upaya untuk memperbaiki efektivitas menyeluruh suatu organisasi melalui pendekatan yang sistematik, terpadu, dan terencana. Pengembangan organisasi juga dikemukakan oleh French tahun 1971 tentang sebuah upaya jangka panjang guna memperbaiki proses pemecahan masalah dan pembaharuan suatu organisasi, terutama melalui manajemen kultur organisasi yang lebih efektif. Kemudian menurut Burke tahun 1982, pengembangan organisasi adalah sebuah proses perubahan yang direncanakan di dalam kultur suatu organisasi melalui pemanfaatan teknologi, ilmu behavioral, riset, dan teori. Sedangkan menurut Benis tahun 1969, pengembangan organisasi adalah suatu tanggapan terhadap perubahan suatu strategi kompleks yang bersifat pendidikan yang dimaksudkan untuk mengubah berbagai pandangan, sikap, nilai, dan struktur organisasi agar organisasi dapat menyesuaikan secara lebih baik dengan teknologi, pasar, dan tantangan baru, dan tingkat kesulitan perubahan itu sendiri. Selanjutnya ada 7 karakteristik utama pengembangan organisasi. Yang pertama, pendahuluan yang direncanakan. Yang kedua, perubahan komprehensif. Yang ketiga, perubahan jangka panjang. Yang keempat, tekanan pada kelompok kerja. Yang kelima, partisipasi pengantar perubahan dan pengembangan organisasi. Yang keenam, manajemen kolaboratif. Yang ketujuh, tekanan intervensi dan riset kegiatan. Selanjutnya, 4 macam ciri yang mengidentifikasinya. Yang pertama, pengembangan organisasi mencakup perubahan besar. Yang kedua, perkembangan organisasi syarat nilai. Yang ketiga, pengembangan organisasi merupakan sebuah siklus diagnosis. Yang keempat, pengembangan organisasi berorientasi pada proses. Selanjutnya, model pengembangan organisasi. Pengembangan organisasi berkaitan dengan aspek terapan perilaku organisasi. Pengembangan organisasi terutama bersangkutan dengan perubahan yang direncanakan dalam organisasi yang kompleks. Pengembangan organisasi adalah suatu pendekatan situasional atau kontingensi untuk meningkatkan efektivitas organisasi. Silahkan lihat pada gambar tentang model proses pengembangan organisasi, di mana anggap suatu perusahaan sedang menghadapi berbagai masalah, yaitu konflik antar unit organisasi, keluhan langganan, semangat kerja rendah, dan biaya terus meningkat. Tahap pengenalan masalah dalam model. Manajer puncak kemudian menghubungi ahli pengembangan organisasi untuk membicarakan situasi ini. Manajer puncak bertemu dengan para manajer lain dan menyelenggarakan pertemuan dengan mereka. Pada pertemuan setelah pendahuluan disampaikan, konsultan menyajikan penemuan-penemuannya yang dikelompokkan menurut topik-topik. Hubungan antar departemen, tujuan perusahaan, dan hubungan dengan langganan atau tahap umpan balik. Peranan konsultan adalah sebagai pemberi petunjuk yang mempermudah proses. Kuliah-kuliah pendek dan latihan-latihan tentang pengambilan keputusan, pembentukan tim, dan pemecahan masalah diintegrasikan ke dalam proses kelompok. Intervensi khususnya mencakup suatu perubahan struktur organisasi, prosedur penanganan keluhan langganan yang efektif, dan penetapan suatu tim yang diberi tugas serta tanggung jawab penerapan program penurunan biaya. Meskipun semua tahap di dalam siklus pengembangan organisasi telah dilalui, upaya pengembangan tidak berakhir. Pengembangan organisasi menjadi suatu proses yang kontinu, terencana, sistematik, dan terpusatkan pada perubahan yang semuanya bertujuan untuk membuat perusahaan menjadi lebih efektif. Selanjutnya, pendekatan teknik-teknik pengembangan keorganisasian.
Pendekatan modern terhadap manajemen perubahan dan pengembangan sumber daya manusia dinamakan orang pengembangan keorganisasian. Para pelaku pengembangan keorganisasian atau kesultanan intern dan kesultanan ekstern dapat memberikan konsultasi kepada para pengambil keputusan secara individual, di mana hal tersebut diupayakan untuk memperbaiki hubungan kerja yang lebih baik antara anggota suatu kelompok kerja atau tim, atau yang seringkali mencakup pula tim manajemen puncak, dan diupayakan pula untuk memperbaiki hubungan antar kelompok keorganisasian yang berinteraksi dan interdependen. Kemudian data tersebut diumpanbalikkan kepada individu terpilih dan kelompok yang menggunakan informasi tersebut sebagai suatu landasan untuk perencanaan dan tindakan perbaikan yang dianggap perlu. Dengan demikian, pengembangan organisasi berupaya untuk penyelidikan peluang secara manusiawi dan untuk meningkatkan pemahaman, partisipasi, dan pengaruhnya. Salah satu tujuan pokok adalah mengintegrasikan sasaran individual dan keorganisasian. Selanjutnya, teknik-teknik pengembangan organisasi. Yang pertama, pelatihan atau grid training. Yang kedua, umpan balik atau survei feedback. Yang ketiga, pembentukan tim atau team building. Selanjutnya membahas tentang tipe-tipe intervensi pengembangan organisasi. Yang pertama, latihan sensitivitas. Latihan sensitivitas ini merupakan teknik pengembangan organisasi pertama yang cukup luas dalam penggunaannya. Yang kedua, grid pengembangan organisasi. Grid pengembangan organisasi ini merupakan hasil perkembangan pendekatan manajerial grid dalam kepemimpinan dan merupakan suatu pendekatan bantu untuk latihan laboratorium. Yang ketiga, survei umpan balik. Pendekatan survei umpan balik meneliti satuan analisis, yaitu kelompok kerja, departemen atau organisasi keseluruhan, dengan menggunakan daftar pertanyaan atau kuesioner, kadang-kadang dilengkapi dengan observasi dan wawancara, dan mengembalikan data hasil secara sistematik kepada para anggota organisasi yang disurvei. Yang keempat, konsultasi proses. Konsultasi proses ini berkaitan dengan proses yang diambil dalam suatu kelompok atau antar kelompok dan peranan konsultan. Dalam pendekatan ini, konsultan dari luar organisasi membantu kliennya untuk memahami, mengerti, dan melaksanakan proses yang terjadi dalam lingkungan klien. Yang kelima, pembentukan tim. Suatu teknik pengembangan organisasi yang semakin terkenal dan penting akhir-akhir ini adalah pembentukan tim atau team building, di mana berkaitan dengan intervensi kelompok. Pendekatan ini bertujuan memperbaiki dan meningkatkan efektivitas berbagai macam tim dalam organisasi. Yang keenam, analisis transaksional. Analisis transaksional ini bukan merupakan suatu strategi intervensi yang berkembang sepenuhnya, tetapi lebih menganggapnya sebagai suatu peralatan yang berguna untuk membantu orang-orang memahami dari mereka lebih baik dan bagaimana mempengaruhi orang lain tersebut. Selanjutnya, evaluasi. Yang pertama, penerapan pengetahuan tentang bagaimana orang bertindak dalam organisasi tersebut. A. Perubahan organisasi. B. Tindakan organisasi. C. Perilaku organisasi. D. Dinamika organisasi. Jawabannya adalah C. Perilaku organisasi. Yang kedua, orientasi manajemen dari model perilaku kustodial adalah A. Uang. B. Wewenang. C. Dukungan. D. Kerja tim. Jawabannya adalah A. Uang. Yang ketiga,
Pengembangan organisasi berorientasi pada manajemen melalui partisipasi bawahan dan pembagian kekuasaan disebut A. Manajemen komprehensif, B. Manajemen kolaboratif, C. Manajemen efisiensi, D. Perubahan komprehensif. Jawabannya adalah B. Manajemen kolaboratif. Yang keempat, lingkungan di luar organisasi adalah A. Struktur intervensi, B. Politik ekonomi agama, C. Sensitivitas, D. Sistem. Jawabannya adalah D. Sistem. Selanjutnya daftar pustaka untuk referensi utamanya dari Ida Nur Aini tahun 2006 dalam bukunya Organisasi Sosial dan Kepemimpinan Tangerang Selatan Universitas Terbuka. Kemudian untuk referensi tambahannya dari Benis tahun 1969 dalam bukunya Organizational Development, Its Nature, Origins and Prospect, edition Westlake Reading Mass. Kemudian dari Burke tahun 1982 dalam bukunya Organizational Development, Boston Little Brown Publishing Company. Kemudian dari France tahun 1971 dalam bukunya A Definition and History of Organizational Development, Academy of Management Proceeding. Selanjutnya profil media pembelajaran ini dibuat saya sendiri. Nama saya Dwi Meliana Lisawati. Saya lahir di Kudus tanggal 18 Mei tahun 1992. Sekarang saya bekerja sebagai pengajar di SMPN Satumbai, Kabupaten Kudus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.